Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Al ikhwazinallahu wa ikum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali berjumpa, bertatap muka dalam media ini. Ya, untuk melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-315, yaitu menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, tentu saja siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menegakkan sholat, senantiasa menunaikan zakat, atau melakukan segala perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan semampunya dan meninggalkan seluruh larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya dia telah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya agama Allah Subhanahu wa taala tetap eksis? Dengan cara apa? Dengan cara berusaha untuk menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, beserta meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Hanya dengan cara seperti itu kita bisa menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji, siapa saja yang menolong agama Allah maksudnya menolong agama Allah Subhanahu wa taala agar pemeluknya senantiasa menegakkan, mengamalkan seluruh perintah dan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Di antaranya tadi sholat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, kemudian juga memerintahkan manusia, mengajak manusia untuk melakukan kebaikan, melarang, mencegah manusia dari perbuatan kemungkaran. Itu semuanya termasuk berusaha untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Nah, siapa saja yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan menegakkan agama Islam, mengamalkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka hakikatnya dia telah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala nggak butuh pertolongan kita sebenarnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk bisa menjadikan agama Islam sebagai satu-satunya yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, tetap eksis di muka bumi. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin agar hambanya berusaha untuk menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ini merupakan ujian. Betapa banyak ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, bukan hanya berupa musibah, berupa kesempitan, bukan hanya seperti itu. Ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala beraneka ragam sesuai dengan kadar keimanan yang dimiliki oleh manusia. Di antaranya dengan kelapangan, kegembiraan, kebahagiaan, itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ujian bagi orang-orang yang berilmu untuk senantiasa berusaha untuk mengamalkan ilmu mereka, semampu mereka untuk mengamalkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka. Kita akan bacakan beberapa dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dalam surat Muhammad ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Jika kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan, memberikan motivasi, semangat kepada kita orang-orang yang beriman untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Menolong agama Allah Subhanahu wa taala gimana caranya tadi? Sudah kita singgung dengan menegakkan tauhid di muka bumi, mendakwahkan akidah yang sahihah, agama yang benar sesuai dengan yang
dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi. Maka ketika kita sudah berusaha untuk mengamalkan Islam sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tunggulah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala itu dekat. Ala inna nasrallahi qarib. Sungguhnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala itu dekat. Kita mau agar pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala datang, tapi kita nggak berusaha untuk mengamalkan Islam sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka gimana caranya? Menginginkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala datang, tapi dia nggak berusaha untuk mengamalkan Islam sesuai dengan yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sesuatu yang mustahil, sesuatu yang agak berat untuk direalisasikan. Kenapa? Karena mereka tidak mengamalkan Islam sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fase Makkah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ujian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi tetap sabat, tetap kokoh, teguh dalam pendirian menegakkan agama tauhid. 13 tahun Nabi SAW berdakwah di Mekah, menancapkan akidah yang benar, yang sahih, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu-satunya sesembahan yang berhak disembah di muka bumi. 13 tahun. Sehingga para sahabat disiksa di luar kemanusiaan. Iya. Tidak berperi kemanusiaan, mereka orang-orang kafir menyiksa para sahabat yang lemah dari kalangan orang-orang miskin, orang-orang lemah, budak, dan seterusnya. Tapi Nabi SAW tetap teguh sampai Allah Subhanahu Wa Taala berikan pertolongan pertolongan kepada Nabi SAW. Ketika di Madinah, Allah Subhanahu Wa Taala sudah perintahkan untuk jihad, sehingga pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala pun datang. Puncaknya di puncak hal tersebut ketika di perang Badar, sebagai pembeda antara hak yang batil, antara yang hak dengan yang batil. Sangat jelas. Bayangkan, kaum muslimin jumlahnya 300 lebih, nggak nyampe 320, nggak nyampe. 300 belasan lah, 300 belasan, 313, dan ada yang mengatakan 314, yang pasti nggak sampai 320. Orang-orang kafir Quraisy berapa jumlahnya? 900 lebih, bahkan mendekati 1000. Secara jumlah saja ini jomplang sekali, sangat tidak seimbang, 300 lawan hampir 1000. Tentu saja jumlah pasukan dalam peperangan ini sangat menentukan. Jumlah yang banyak dari pasukan itu akan menentukan menang atau kalah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala maha mampu atas segala sesuatu. Sehingga pasukan yang kecil itu, yang sedikit 300 orang itu, bisa menang lawan 1000. Ini hakikat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan tentaranya dari langit berupa malaikat-malaikat Allah yang menolong kaum muslimin. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menolong kaum muslimin? Karena mereka berada di akidah yang benar, di atas akidah yang sahihah, bukan akidah yang batilah. Mereka semua mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka semua menyembah Allah Subhanahu Wa Taala saja dan tidak melakukan kesyirikan dengan sesuatu apapun juga. Baru tuh turun pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita ingin agar pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala turun, maka ya kita berusaha dari diri kita sendiri, dari pribadi masing-masing, kemudian tularkan kepada saudara-saudara di sekitar kita, kerabat, keluarga dekat ya, istri, suami, anak-anak. Ajarkan akidah yang benar, tanamkan ke dalam hati mereka sampai menancap dan berakar kuat di hati-hati mereka bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya zat yang berhak disembah dan tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu apapun juga. Dan kita berusaha untuk senantiasa belajar agar menjaga tauhid tersebut agar tetap eksis, tetap ada dalam diri kita sampai Allah Subhanahu Wa Taala wafatkan kita dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, sempurna tauhidnya. Kalau sempurna tauhid kita dalam keadaan seperti itu, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala cabut nyawa kita, berarti kita telah diberikan kemenangan. Allah memberikan pertolongannya kepada hamba dengan cara apa? Dengan cara memberikan as-sabat. Ditutup usia kita dengan husnul khotimah. Di alam barzah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan as-sabat, memberikan keteguhan, memberikan
kekokohan kita dalam menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir. Ya. Bukan berarti pertolongan Allah Subhanahu wa taala harus ada ketika kita masih hidup, enggak juga. Bisa jadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu bentuknya berbeda. Ya. Bentuknya berbeda. Dakwah Islam menyebar sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama tauhid menyebar. Kaum muslimin sudah mulai sadar bahwasanya mereka ya harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Nggak boleh pergi ke dukun, ya minta-minta pada dukun, diobatin dan seterusnya. Karena itu bisa ya mengakibatkan hilangnya keimanan dalam diri kita. Kata Nabi SAW, siapa saja yang datang ke dukun, man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqa bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang datang ke dukun, kemudian dia membenarkan perkataan dukun, maka dia telah kufur apa yang telah diturunkan oleh Nabi SAW. Yang diturunkan kepada Nabi SAW apa? Al-Quran. Ya. Sama saja dia telah mendustakan Al-Quran. Kalau ada orang yang datang ke dukun, membenarkan perkataan dukun, maka dia sama saja telah mendustakan Al-Quran. Orang yang mendustakan Al-Quran, maka dia kufur. Seperti Al-Walid Ibnul Mughirah. Ya. Dia telah mendustakan Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan sauslihi sakor. Maka aku akan memasukkan dia ke dalam neraka sakor. Setiap orang yang mendustakan Al-Quran akan dimasukkan, dilemparkan ke dalam neraka sakor. Wal iyazubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ini berbahaya, saudaraku rahimanillah wa yakum ajmain. Kenapa kita katakan demikian? Karena kita ingin kaum muslimin semuanya ya teguh di atas keimanan sampai akhir hayat, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan. Tidak hilang keimanan dari diri kita. Karena iman merupakan modal penting. Ya, kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi pertolongan itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk kemenangan tersebarnya dakwah Islam di seluruh permukaan bumi, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas tauhid, di atas akidah yang benar, ya. Kesyirikan sudah mulai padam apinya, walaupun tidak padam seluruhnya. Ya, tapi kita berusaha untuk menyebarkan Islam sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi ketika kita sudah wafat, dakwah itu tersebar. Ya, itu disebut juga pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Nabi SAW ketika Fatuh Mekkah, Allah Subhanahu Wa Taala berikan pertolongan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullah, jika datang pertolongan Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatuh Mekkah tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan, Nabi berangkat tanggal 20 Ramadan dari Madinah dengan kekuatan 10.000 pasukan. Orang kafir ketar-ketir, nggak bisa. Ya, gimana diserang dadakan, subhanallah. Bahkan Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ya pasukan yang 10.000 ini dirahasiakan sehingga orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya kaum muslimin datang ke Mekah ketika itu. Sehingga ketika kaum muslimin sudah mengepung kota Mekah, mereka dalam keadaan tidak siap, ya. Mau gimana lagi, ya. Otomatis mereka menyerah dengan kekuatan ya nggak sampai 5.000 pasukan, dan itu pun harus dibujuk-bujuk. Lama, berat. Orang kafir kalau disuruh perang itu lama, ya. Karena mereka menginginkan dunia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati orang kafir Quraisy pun ya menerima hidayah Islam. Sehingga ya yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk ke dalam agama Islam afwaja, berbondong-bondong. Ada sekitar 2.000 orang-orang kafir Quraisy waktu itu masuk Islam. Ya, jadi bisa jadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu datang ya dengan tersebarnya Islam, dengan kembalinya manusia, kembalinya kaum muslimin ke dalam agama Islam sesuai dengan yang dibawa oleh Nabi SAW, kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka sudah masuk Islam, sudah Muslim, ya, tapi mereka tidak mengetahui, tidak mengenal tentang Islam itu sendiri. Artinya mereka jahil terhadap agamanya sendiri.
beragama Islam tapi nggak ngerti tentang Islam. Bagaimana caranya supaya kaum muslimin kembali kepada Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Iya. Caranya gimana ya? Mendakwakan Islam itu sendiri kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman yang benar, sesuai dengan pemahaman yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, karena mereka adalah orang yang paling faham tentang Islam setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka murid langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Godon Torian mendengarkan Al-Quran itu turun langsung dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wahyu itu turun dari langit. Makanya mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ini ayat dalam surat Muhammad ayat 7 yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ya. Bahwasanya at-tatsbit atau keteguhan kita dalam beragama Islam, ya. Bisa jadi itu adalah pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita istiqomah. Istiqomah di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat. Itu namanya nasrullah. Bisa juga itu termasuk pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan as-sabat, kita diberikan tasbit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan at-tamkin, kita diberikan pengokohan, keteguhan di dalam agama Islam, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat. Itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya gimana Ustaz supaya bisa seperti itu? Ya terus belajar. Jangan kita absen dari majelis ilmu, ya. Jangan kita absen dari majelis ilmu. Ya, walaupun hanya sepekan sekali kita belajar, tapi konsisten dan belajarnya benar. Ya, tadarruj, ya, bertahap, step by step, sehingga ilmunya kokoh. Ya, ilmunya kokoh, mengakar, ya, tertanam di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Hajj ayat 40 dan 41, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa la yansurannallahu man yansuruhu. Innallaha laqawiyyun aziz. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Walillahi 'aqibatul umur." Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 40-41 ini memberikan janji. Ya, memberikan janji yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya wala yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan benar-benar menolong orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa tadi? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan innallaha laqawiyyun aziz. Allah itu maha kuat, Allah maha perkasa, maha mampu atas segala sesuatu. Allazina immakkanahum fil ardi aqamus shalah, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan tatsbit, tamkin di muka bumi ketika mereka ngapain? Aqamus shalah, menegakkan salat, beribadah kepada Allah saja. Mereka ya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah. Mereka senantiasa ya tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa atawuz zakah, dan mereka senantiasa mensucikan jiwa mereka dari sifat bakhil, dari sifat syuh, dari sifat pelit, ya. Sehingga mereka pun mengeluarkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengikuti waswas syaitan. Syaitan senantiasa memberikan waswas, jangan kamu infak, nanti uang kamu berkurang, kalau uang kamu berkurang nanti anak kamu, istri kamu dikasih makan apa, dan seterusnya. Nanti kebutuhan kamu sebulan berkurang dan seterusnya. Subhanallah. Ini waswas syaitan. Sehingga dia tidak mau berinfak, dia tidak mau bersedekah. Ya, dia melawan hal itu semua, sehingga ya, dia melawan musuh yang tidak nampak. Ya, yaitu syaitan yang berada di dalam jiwanya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan untuknya. Allah memberikan tamkin, memberikan as-sabat, sehingga dia tetap bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amaru bil ma'ruf, yang ketiga, senantiasa mengajak manusia untuk berbuat baik, ya, mengajak manusia untuk berbuat kebaikan, ya, dan membela agama Islam.
Dengan cara apa? Dengan cara belajar. Dengan cara belajar ini kita secara tidak langsung sedang membela agama Islam itu sendiri. Ini yang tidak disukai oleh musuh-musuh Islam. Ya, kalau kaum muslimin kembali kepada Islam sebagaimana yang dibawa oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, ya, diamalkan oleh para sahabatnya, musuh Islam ini ketar-ketir. Sejarah membuktikan mereka nggak pernah menang lawan kaum muslimin yang seperti itu. Ya, kita bisa cek sejarah dari perang Badar sampai terakhir perang Tabuk tahun 9. Di Tabuk Nabi pergi ke Tabuk di tahun ke-9 Hijriah. Lawannya siapa? Lawannya nggak main-main, Romawi, kerajaan adidaya waktu itu. Nabi berangkat dari Madinah menuju Tabuk. Tabuk itu ada di negeri Syam. Jauh, perjalanan kurang lebih 20 hari jalan kaki. Perjalanan panjang. Ya. Ternyata setelah ditunggu di Tabuk, musuhnya nggak muncul-muncul. Takut. Kenapa? Allah memberikan rasa takut di hati-hati orang-orang Romawi waktu itu, sehingga mereka nggak datang. Sampai Raja Heraklius mengatakan, kalau benar dia seorang nabi, kita nggak bakalan menang lawan dia. Iya. Kalaupun kita perang lawan mereka, kita nggak bisa dapat apa-apa. Iya. Di Madinah cuma ada kurma, nggak ada tambang emas, nggak ada di situ. Nggak ada batu bara, minyak bumi, belum diketahui, mereka nggak tahu caranya. Yang masih di benak mereka di Madinah nggak ada apa-apa, nggak ada tambang emas, nggak ada tambang perak. Apa yang mau diambil di Madinah? Cuma kurma doang, kan begitu. Intinya orang-orang Romawi mengatakan kalau benar Muhammad itu seorang nabi, kita nggak bakalan menang. Ini kata siapa? Kata Raja Heraklius. Dia tahu bahwasanya ya, Nabi Muhammad SAW dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan pertolongan. Ya, kalau perang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari mana? Dari langit, berupa pasukan dari langit, pasukan Allah Subhanahu Wa Taala, jundullah, prajurit Allah Subhanahu Wa Taala itu para malaikat yang senantiasa yang membantu Nabi SAW dan para sahabatnya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan seperti itu? Karena mereka di atas akidah yang benar, karena mereka tauhidnya benar, imannya sempurna, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala saja, tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun juga. Ini kata kuncinya nih yang perlu kita garis bawahi. Kalau kita ingin diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, garis bawahi kata kunci itu. Di atas akidah yang benar, di atas tauhid, tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu apapun juga. Dan mereka senantiasa beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak membuat ibadah-ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Baru Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pertolongannya. Gimana mungkin kalau misalnya kaum muslimin akidahnya macam-macam? Ada yang mengatakan Allah di mana-mana, ada yang mengatakan Allah di dalam hati, ada yang mengatakan Allah bersatu dengan manusia. Ya. Akidahnya akidah yang batil. Akidah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW pernah bertanya kepada seorang budak wanita, seraya mengatakan, Aina Allah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala? Budak wanita itu mengatakan, Allah fis sama, Allah di atas langit. Di atas langit ketujuh. Kemudian Nabi SAW mengatakan, mana ana, siapa saya? Kata budak wanita itu, anta Rasulullah, Anda adalah utusan Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, a'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan budak ini, karena budak ini adalah seorang wanita yang beriman sejati. Iya, berarti akidahnya benar. Padahal budak nggak kuliah sampai S3, S4, S5, S6. Iya, tapi akidahnya benar. Makanya Nabi SAW menjadikan barometer iman dengan pertanyaan itu. Aina Allah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala? Ketika dia mengatakan Allah fis sama, Allah di atas langit. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah Subhanahu Wa Taala beristiwa di atas langit. Istiwa itu artinya ulu wartafa, di atas tinggi. Iya. Di atas langit. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan as-sabat ya dengan cara tadi. Yang pertama tadi aqamus shalah wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Ya, dan mereka senantiasa berusaha untuk mencegah dari kemungkaran. Ya. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan as-sabat di atas
manhaj, di atas manhaj yang benar. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, sudah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini agama yang benar nih. Di atas Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW berdasarkan manhajnya para sahabat. Metode beragamanya sesuai dengan apa yang dibawa oleh para sahabat, diamalkan oleh mereka. Dibawa oleh Nabi SAW, diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka ketika kita diberikan nikmat tersebut dan diberikan istiqomah di atas nikmat tersebut sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan, itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu akhir hayat kita seperti apa, kita nggak tahu. Ya, tidak ada yang menjamin. Kalau orang masih hidup itu bisa saja melenceng dia. Ketika dia sudah wafat, diwafatkan di atas Islam, di atas iman, di atas manhaj yang hak, baru dikatakan istiqomah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ats-tsabat, keteguhan dalam menjawab pertanyaan munkar dan nakir di alam barzah. Wallahu a'lam bishawab. Adapun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang masalah ini sangat banyak. Di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan Nabi SAW pernah datang dari safar dan Aisyah pernah menutup pintu dengan siter yang terbuat dari suf, terbuat dari kain suf, bikiromin fihi tamasil, dan ternyata di situ ada gambar, sehingga Nabi SAW ketika pulang melihat hal tersebut, hatakahu, Nabi SAW pun merobek gambar tersebut, merusak gambar tersebut, watalawwana wajhuhu, dan wajah Nabi SAW berubah menjadi merah, menunjukkan marah. Ya Aisyah, saya mengatakan Nabi SAW, ya Aisyah, asyaddun nasi azaban indallahi yaumal qiyamah allazina yudahuna bi khalqillah. Wahai Aisyah, orang yang paling besar azabnya nanti pada hari kiamat adalah orang-orang yang berusaha menggambar seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa ambil faedah bahwasanya tidak boleh kita menggambar makhluk yang bernyawa, menggambar manusia, menggambar hewan, makhluk bernyawa, hukumnya tidak boleh. Karena ini ancaman berat bagi orang-orang yang senantiasa suka menggambar. Nah, Nabi SAW berusaha untuk nahau anil munkar, berusaha untuk mencegah dari kemungkaran, walaupun itu istrinya. Kalau terjadi kemungkaran di dalam rumah tangga, wajib diarahkan dengan baik, diarahkan dengan baik, dengan kepala dingin, Nabi SAW marah karena ada pelanggaran syariat di situ. Ini menunjukkan boleh kita marah, tapi dengan marah yang terkontrol, bukan marah yang sembarangan, sehingga mengakibatkan mudorot. Hadis ini juga memberikan faidah bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita as-sabat, keteguhan dalam berusaha untuk mendakwahkan orang, berusaha untuk mendakwahkan keluarga, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, kita bisa melakukan itu namanya an-nasr. Itu namanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga kalau misalnya diberikan nasihat, berusaha untuk hanif, untuk menerima. Selama nasihat itu adalah nasihat yang benar, ada dalilnya, maka terima. Tidak boleh ditentang. Wallahu a'lam bishawab. Begitu juga hadis tentang Nabi SAW pernah diadukan seorang wanita dari Bani Makhzumiyah yang mencuri. Kebetulan namanya Fatimah juga. Dan kemudian wanita itu pun minta agar diberikan syafaat, agar tidak dipotong tangannya. Akhirnya minta syafaat kepada Usama bin Zaid, kecintaan Nabi SAW. Tapi Nabi SAW pun mengatakan, atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah engkau akan meminta syafaat terhadap hukuman had yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan? Kalau mencuri, potong tangan. Kemudian Nabi SAW berkhutbah seraya mengatakan, innama ahlaka man qablakum anahum kanu idza saraqa fihimus syarif tarakuhu wa idza saraqa ad-dha'if wa aqamu alaihi al-hadda wa imullah law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha, muttafaqun alaihi. Hadis Aisyah radhiyallahu anha
yang kisah tentang wanita dari Bani Makhzumi ya, yang mencuri ya. Ya, wanita yang terhormat dan mencuri, maka hatnya dipotong tangannya sampai pergelangan tangan, sampai pergelangan tangan. Tapi dia berusaha untuk minta syafaat agar tidak dipotong tangannya. Minta syafaat kepada Usama bin Zaid, kecintaan Nabi SAW. Nabi marah. Marah. Ini juga berusaha untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, menegakkan kebenaran. Siapa saja yang menegakkan keadilan, kebenaran, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pertolongan. Iya. Maka Nabi SAW mengatakan ketika itu berkhutbah, sungguhnya celaka orang-orang sebelum kalian. Maksudnya al-Yahud wan Nasara. Jika ada seorang terhormat di antara kalian mencuri, ya, tarokuhu, dibiarkan, nggak diadili, nggak diberikan hukuman sesuai dengan hukuman yang berlaku. Ya, kalau mencuri, maka dihukum dengan hukuman had, dipotong tangannya. Wa isaraqad dhaif wa aqamu alaihi had. Kalau ternyata yang mencuri adalah golongan orang-orang lemah, orang-orang miskin, baru ditegakkan hukuman had. Mencuri sendal aja dipotong tangannya, subhanallah. Mencuri sendal dihukum penjara 13 tahun. Ini orang yang mencuri uang negara triliunan nggak dihukum. Di penjara, cuma di penjaranya kayak hotel bintang 7. Saking banyak ya 7-nya, pusing bintangnya. Sama seperti tidak di penjara. Itu apa fungsinya? Di penjara, tapi ya penjaranya kayak hotel berbintang-bintang. Ya, ada kolam renangnya, ada macam-macam fasilitas kayak di rumah dia biasa. Ya kan begitu. Nabi SAW mengatakan, "Idza saraqa dhaif wa aqamu alaihi had." Kalau ada orang miskin yang mencuri, baru ditegakkan hukuman had. Hukumannya berat. Kalau ternyata orang yang kaya, mulia, terhormat, ya hukumannya ringan. Ya. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini tidak benar. Waimullah, demi Allah. Kata Nabi SAW, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalau ternyata ya Fatimah putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuri, pasti aku akan potong juga tangannya. Tidak memandang, oh itu anak Nabi, iya. Janganlah, kasihan, enggak. Kalau ternyata misalnya anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah mencuri, pasti aku akan potong juga tangannya. Ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Tentu saja menjalankan syariat itu termasuk ya berusaha untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan menjalankan syariat, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pertolongannya. Begitu juga hal ini bisa kita ambil faidah hurmatus syafa'ah fil hudud ba'da bulughi hal imam. Nggak boleh minta syafaat terhadap hukuman yang telah ditentukan berupa had kalau ternyata ya sudah sampai kepada imam, syafaatnya tidak diterima. Begitu juga dalam faidah ini, dalam hadis ini kita bisa ambil faidah juga bolehnya menerima taubat seorang pencuri. Kalau seorang pencuri taubat, ya maka diterima taubatnya. Iya, asal jangan mencuri lagi. Kalau mencuri lagi, kemudian dia taubatnya main-main ya. Mencuri taubat. Berarti main-main. Taubatnya nggak serius. Ya, diantara syarat taubat ya an-nadam, menyesal, al-azam, bertekad kuat, al-iqla, berusaha untuk menghilangkan perantara yang bisa mengantarkan kepada perbuatan dosa sebelumnya, mencuri. Ya. Kalau ada orang mencuri, kemudian taubat, kemudian mencuri lagi, mencuri lagi, berarti taubatnya nggak sempurna, taubatnya nggak serius, taubatnya nggak nasuh. Berarti main-main. Dari hadis ini juga terdapat faidah, ya, keutamaan kedudukan Usamah bin Zaid di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak sekali faidah yang bisa kita ambil. Tentu saja intinya kalau kita ingin datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, kita berusaha untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka inna nasrallahi qarib, sungguhnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala itu dekat. Semoga bermanfaat yang sedikit ini. Semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar bisa menjalankan Islam, berusaha untuk mengamalkan Islam sesuai dengan yang dibawa oleh Nabi SAW dan diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain.
Semoga kita juga diberikan istiqomah di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Nabi SAW sampai akhir hayat. Semoga kita juga diberikan as-sabat agar bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan kita ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas atensinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di majelis ini sebagai jalan kemudahan kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.